this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hosea 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jika Amos disebut sebagai nabi keadilan Allah atau nabi pembawa keadilan, Hosea disebut sebagai nabi kasihnya Allah. Cara dari kedua nabi, baik Amos dan Hosea, dalam menerima pesan dari Allah berbeda-beda. Kepada Amos, Allah berbicara langsung dalam Amos 7 ayat yang ke-15. Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Sedangkan kepada Nabi Hosea, firman Allah turun, mengibarat keluarga Hosea sebagai gambaran bagaimana ketidaksetiaan Israel terhadap kasih Allah. Dan melalui kisah perjalanan Hosea, melalui derita perkawinannya, itulah gambaran mengenai bangsa yang dicintai Allah, Israel, yang meninggalkan Allah, seperti halnya istri Hosea. Dan akhirnya Tuhan menebus kembali. Hidup Hosea dijadikan sebuah monumen untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali sebagai bangsa tebusannya. Kalimat kunci dalam nubuatan Hosea berbentuk perintah. Di dalam Hosea 3 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Analogi dalam kisah antara cinta Hosea dengan istrinya yang bernama Gomer, dan analogi mengenai cinta terhadap mempelainya Allah dengan Israel, itu menentukan banyak hal dalam pemahaman kita. Tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana perilaku buruk Gomer. Akan tetapi di dalam Hosea 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea. Berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranaklah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dalam membelakangi Tuhan. Apa yang dilakukan Gomer tidak digambarkan, tapi hanya disebutkan bahwa Gomer ini adalah pecinta perilaku bebas. Dia tidak suka terikat. Dia lebih memilih hidup yang gemerlap. Dia tidak mencintai yang namanya iman dan ketaatan. Sehingga Gomer meninggalkan Hosea. Seperti Israel meninggalkan Tuhan. Dan Hosea harus merayu Gomer agar kembali kepadanya. Seperti Tuhan berusaha membawa Israel kembali. Ketidaksetiaan Israel disebut dengan ketiadaan hesed. Hesed sering diterjemahkan dengan kemurahan hati atau kebaikan penuh kasih. Hesed mengacu pada kesetiaan pada perjanjian. Hesed juga diterjemahkan sebagai kasih setia. Seperti yang tertulis dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Ini yang dikehendaki Tuhan bagi umatnya. Aku menyukai kasih setia. Kasih setia dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan hesed. Tapi dalam Hosea 4 ayat yang pertama, Allah juga mengeluh. Tidak ada kesetiaan. Tidak ada hesed. Tidak ada kasih. Tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi hanya yang tersisa adalah mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri dan berzina. Seperti yang tertulis dalam Hosea 4 ayat yang kedua. Dengan kata lain, pelanggaran mengenai perintah perjanjian. Itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu zaman Hosea.
Dalam kitab Hosea dikatakan bahwa negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan, dengan mengikuti para kekasihnya, dan menebarkan ilah-ilah kesuburan di tempat ibadah lokal. Jadi Allah mengutus Hosea untuk mencari dan menebus kembali. Dan Allah mengibaratkan kehidupan kasihnya dengan Israel seperti yang terjadi dalam kehidupan Hosea. Karena Allah mencari dan berjanji seperti yang tertulis dalam Hosea 2 ayat yang ke-19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Oleh sebab itu, pada hari terakhir pada akhir zaman ini, kita disebut sebagai mempelai-mempelai Kristus. Keluhan yang sama ditujukan kepada kita sekarang. Seperti kata Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat yang ke-4 dan ke-5. Demikian firman-Nya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan Yesus memberkati.